Halo semuanya. Hari ini kita akan coba selami sebuah hubungan yang mungkin paling transformatif dalam hidup seseorang, yaitu hubungan antara guru sejati dan murid sejati. Ini bukan soal nambahin pengetahuan di kepala ya, tapi lebih ke sebuah perjalanan untuk pulang. Pulang kembali ke sumber sejati yang ada di dalam diri kita masing-masing. Coba deh kita jujur sama diri sendiri sejenak. Pernah nggak sih Anda ngerasain ini? Semakin banyak Anda belajar, baca buku, ikut seminar, tapi entah kenapa, di dalam hati itu rasanya malah makin kosong. Nah, rasa hampa itu seringkali justru jadi panggilannya. Sebuah tanda kalau pencarian kita yang sesungguhnya harus ganti arah. Bukan lagi keluar, tapi ke dalam. Oke, kita mulai dari figur yang pertama, sang penunjuk jalan, guru sejati. Nah, peran mereka ini sering banget disalahpahami. Mereka itu bukan tujuan akhir yang harus kita sembah atau kita puja, tapi perannya jauh lebih mendasar dari itu. Kita sering banget kan terkecoh sama hal ini? Ada orang yang bisa bikin kita terpukau dengan pengetahuannya yang luas, kata-katanya yang indah. Tapi, coba lihat bedanya. Guru sejati itu ukurannya bukan dari apa yang dia katakan, tapi dari siapa dia sebenarnya. Dari ketenangan hidupnya yang jadi saksi. Mereka nggak bikin kita kagum sama teori, tapi justru nuntun kita untuk ngalamin sendiri sumber dari semua pengetahuan itu. Dan metafora ini dia kuncinya. Coba bayangin deh, seorang guru itu seperti jembatan yang kokoh. Tugas jembatan itu apa? Ya untuk nyebrangin kita ke sisi lain kan? Begitu kita sampai di seberang, kita nggak akan diem di atas jembatan itu kan? Kita pasti lanjut jalan. Nah, persis seperti itulah peran mereka. Mengantarkan kita, bukan bikin kita bergantung sama mereka. Nah, kalau tadi kita bahas sang penunjuk jalan, sekarang kita ngomongin tokoh utamanya nih, murid sejati. Dan untuk menjadi murid sejati, kuncinya itu ternyata bukan di kecerdasan otak, tapi di kesiapan hati. Kesiapan untuk menjadi kosong. Jadi, apa sih tandanya seorang murid itu udah siap? Pertama, kerendahan hati. Sadar sepenuhnya kalau semua pengetahuan yang kita kumpulin itu cuma kayak peta, bukan wilayah aslinya. Kedua, kemauan buat mengosongkan diri. Siap ngelepasin semua konsep yang udah menuhin kepala. Terus, ada kesungguhan yang benar-benar membara, bukan cuma penasaran sesaat. Dan yang paling penting, keikhlasan buat menanggung prosesnya, bahkan saat jalannya terasa gelap, membingungkan dan hampa. Konsep mengosongkan diri ini mungkin kedengarannya aneh ya, tapi ini krusial banget apalagi di zaman sekarang yang serba penuh informasi. Gini deh, bayangin gelas Anda itu udah penuh, tapi penuhnya sama air keruh. Kalau Anda mau isi dengan air jernih yang baru, Anda harus buang dulu kan air keruhnya? Nah, proses inilah yang dimaksud. Melepaskan ego, melepaskan semua yang kita pikir kita tahu, supaya ada ruang bagi kebenaran yang otentik untuk masuk dan kita alami secara langsung. Oke, sekarang kita sampai di momen yang paling menentukan. Momen ketika jalan sang guru dan sang murid akhirnya bersilangan. Ini bukan pertemuan biasa. Ini adalah titik balik yang akan memulai sebuah transformasi sejati. Nah, ini poin yang perlu kita garis bawahi. Guru sejati itu tidak pernah pasang iklan atau cari-cari pengikut. Justru sebaliknya, ketika seorang murid sudah benar-benar siap, hatinya tulus, rendah hati, dan sungguh-sungguh, maka takdirlah yang akan mempertemukan mereka. Seolah-olah alam semesta sendiri yang mengatur janji temu sakral ini. Terus gimana cara guru ini ngebimbing? Wah, lupakan deh ceramah panjang atau buku-buku tebal. Bimbingan mereka justru hadir dalam kelembutan. Lewat isyarat-isyarat kecil, lewat keheningan yang justru lebih banyak bicara, lewat pengalaman langsung. Tujuannya cuma satu, bukan untuk ngisi kepala kita dengan informasi baru, tapi untuk ngarahin kita kembali ke dalam diri, tempat di mana semua jawaban sejati itu berada. Ternyata perjalanan ini ada tahapannya loh, kayak semacam peta transformasi batin yang terstruktur, yang membawa si murid dari pencarian di luar sampai akhirnya menemukan harta karun di dalam. Yuk kita lihat 5 tahap utamanya. Semuanya dimulai dari tahap pencarian, fase di mana kita haus ilmu tapi hati kok tetap hampa. Ini yang akhirnya membawa kita ke tahap penyerahan, saat kita bertemu sang guru dan siap dibimbing. Nah dari sinilah proses intinya dimulai, pengosongan diri. Dan justru dari kekosongan inilah cahaya dari dalam mulai terasa, itu tahap penyaksian. Puncaknya adalah penyatuan, ketika ilusi bahwa kita terpisah dari sang sumber akhirnya runtuh. Dan akhirnya, kita sampai di tujuan akhir dari semua perjalanan ini. Sebuah tujuan yang ternyata bukanlah tempat baru, melainkan sebuah kepulangan. Pulang ke rumah kita yang sejati, ke asal mula diri kita. Di titik inilah, si murid akhirnya menyadari bahwa guru yang selama ini ia cari di luar sana, ternyata selalu ada, bersemayam di dalam dirinya sendiri. Itulah sang sumber, kesadaran murni itu sendiri. Dan pada momen ini, ia telah mandiri secara spiritual. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, inilah inti dari segalanya.
Transformasi sejati itu bukan soal nambah-nambahin informasi, tapi soal pergeseran cara kita memandang. Kita beralih dari yang tadinya sekedar tahu tentang kebenaran sebagai sebuah konsep menjadi menyaksikan dan mengalami kebenaran itu sebagai sebuah realita yang hidup di setiap tarikan nafas kita. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan kalimat ini. Guru itu ibarat lentera yang menerangi jalan kita yang gelap. Sangat berharga, sangat penting. Tapi, seorang murid sejati gak akan berhenti dan cuma terpesona menatap indahnya cahaya lentera itu. Ia akan menggunakan cahaya itu untuk terus melangkah, berjalan menuju sumber dari segala cahaya yang jauh-jauh lebih besar. Sebuah perjalanan pulang yang tak pernah berakhir.